Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursina dari SMP Negeri 2 Salem, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi alam murid berada, baik keadaan geografisnya maupun lingkungan keadaan alam tempat murid berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam berhubungan dengan konteks lokal sosial budaya yang ada di masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik berbeda-beda. Pendidikan sangat mempengaruhi terciptanya budi pekerti seorang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban guru mengisi lembar kertas putih tersebut. Guru harus selalu di depan memberi contoh, harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya pada murid tanpa melibatkan murid dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal dalam mengajar kalau murid saya nilainya tidak mencapai batas ketuntasan. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas, karena kelas menurut saya merupakan tempat yang sudah disiapkan untuk belajar sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi dalam belajar. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah anak diibaratkan kertas yang penuh coretan samar sejak lahir. Coretan-coretan tersebut adalah sifat dasar anak baik dan buruk yang sudah dibawa sejak lahir. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun lalu menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan yang buruk.
Jadi, guru hanya bisa mengubah atau membimbing memperbaiki lakunya anak ke arah yang lebih baik. Namun guru tidak akan bisa mengubah atau menghapus sifat dasar yang dibawa anak sejak lahir. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid dengan segala kodratnya, sehingga murid lebih leluasa berpikir kreatif, inovatif, dan mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Ketika anak diberi kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dalam belajar. Pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Karena budi pekertilah yang akan membentuk anak menjadi manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia. Belajar tidak harus di dalam kelas, anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus memiliki kolerasi dalam kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan diterapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran dan mengajak murid untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya akan mendorong murid untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga bisa mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid akan mampu mengenali dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua murid dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah tiga aspek pembentuk karakter dan budi pekerti seorang anak. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. CGP Angkatan 10 bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.